Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT dan dikasih pangkat, dikasih derajat, dikasih pernapasan sampai hari ini hari Rabu. Dan tadi suasana cuacanya hujan ya kawan-kawan, sedikit mendung-mendung begitu, akhirnya turunlah hujan. Hari Rabu ini hari yang sangat bahagia untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama channel Joko Pingit-Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng. Jangan lupa like, share, dan komen biar Anda tidak ketinggalan zaman oleh cerita Joko Pingit yang nyata ini. Yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Hanya misalkan andai kata seumpama, jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri. Anggap saja itu cerminan kita berhayal menjadi orang kaya, tapi tidak tercapai, jadilah stres. Untuk saudara-saudaraku di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, di mana Anda perantauan, di mana Anda mengadu nasib, di mana Anda berusaha, saya Joko Pingit hanya bisa mengasih saran dan mendoakan Anda semuanya selalu dikasih Allah SWT panjang umur dan sehat selalu, selamat dunia akhirat. Untuk saudara-saudaraku semuanya, kita selalu saling menyatukan dan saling menyayangi selama kita masih hidup di dunia ini. Ada sebuah cerita tentang pelet ataupun sugesti kotor, pikiran kotor, semua serba kotor. Ada seorang ibu yang berdagang aksesoris HP, termasuk istri saya sendiri juga dagang, anak saya juga ikut dagang. Itu banyak sekali saya menamakan rembol, kering rombol. Itu namanya rembol, kering rombol ya, rembol dan sardi. Sarape sudah semakin dadi. Karena apa? Karena dia selalu iri dengki kepada orang ya, itu dinamakan rembol dan sardi, sarape dadi ya. Kenapa? Karena orang iri dan dengki itu rata-rata orang berhayal tidak tercapai. Ingin kaya raya suatu saat, aku punya tanah ini, inilah tanggap lahan saya. Nah, akhirnya dia itu menggunakan ilmu sugesti kotor ataupun akhlak kotor, pikiran kotor. Kenapa seperti itu kawan-kawan? Karena orang itu sukanya belajar ilmu akhlak yang kotor. Wiritannya bukannya wirid memohon kepada Allah SWT, tapi dia bersekutu dengan jinlot dan batara karang. Saya kira orang itu kalau memegang tasbih mungkin orang suci, orang selalu mendekatkan diri terus kepada Allah SWT. Oh, ada 3 versi. Mewiritin sekutu dengan segala vampir, zombie, makhluk-makhluk astral, juga roh-roh yang jahat, atau mewiritin melet orang, ataupun membuat orang batuk. Jadi sugesti itu bertingkat-tingkat karena akhlak dan pikiran selalu berhayal. Yang satunya lagi berzikir, sholawat dan sholawatan, mendekatkan diri terus kepada Allah SWT. Yang 2 ini tadi akhlaknya kotor, perilakunya kotor, tapi orang kalau diajarin benar rata-rata tidak benar. Coba Anda makan di tempat yang kotor, belum tentu akhlak Anda kotor. Kalau kita selalu mendekatkan diri terus kepada Allah SWT. Tapi kalau sifatmu kotor, pikiranmu kotor, perilakumu kotor ya, egoismu tinggi, itu akan ketemunya tadi roh-roh, arwah-arwah yang jahat seperti makhluk-makhluk astral. Juga
Akhirnya saking enaknya manusia ngobrol, saking ngobrolnya kenalah sihir. Sihir memang ada. Sampai diadakan ada Mak Lampir itu rajanya pelet. Nah, sampai ada Nini pelet. Nah, makanya kita itu harus benar-benar, bukan main-main. Akhirnya mengapa akhlak dikotorin, pikiran dikotorin, tidak punya perilaku tata krama, mainnya sugesti terus? Apakah kaya? Enggak. Jalan menurut pelokmu durung ono klopone. Ya. Contoh, orang yang berdagang, Anda dagang nasi, ya. Sedangkan ini dagangnya hengset, yang satunya kopi. Kalau ilmunya membuat orang tidak sukses, dia memanggilnya apa? Kol PP, mesti gitu. Iri dengki. Makanya di dunia ini banyak orang yang sifatnya rakus dan serakah. Tahu, rakus dan serakah bila cukup bohong. Nih saya minum nih. Minum ya. Nanti saya kurang lagi. Saya tanya, cukup enggak? Masih haus lagi. Makanya untuk saudara-saudaraku semuanya, kita harus mencermati, harus memahami, itu sangat penting. Cerita Joko Pingin Manusia Seribu Aneh. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara kereta api, saya mohon maaf. Suara kereta api kawan-kawan ya. Iya, sudah siap. Karena live kita dengan stasiun kereta api dan rel kereta api dan jalan Pantura. Ada loh kawan-kawan, di tempat saya, di dagangan saya juga ada yang mengalirkan ilmu gendam ataupun ilmu sugesti kotor. Ya, banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dijunjung oleh Allah dan kita mempunyai Allah dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Biarpun kita diserang orang yang berakhlak kotor di dagangan kita mempunyai iman dan kita mempunyai sabar. Biarpun saya diuji dan digarap dengan sugesti yang kotor, akhlak kotor, alhamdulillah, yang penting kita memohon pada Allah biar supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yang nyata nanti yang akan mengadili alam, termasuk yang kemarin itu juga sama ya. Saya sekarang sudah nggak percaya orang-orang pejabat yang namanya Kol PP, saya nggak percaya. Aku kenang selalu sampai saya tua. Kalau saya mempunyai teman Kol PP, mending saya pulang. Ngerti? Karena Kol PP itu menyakitin orang miskin, rakyat mencari nafkah, nggak mempunyai kemanusiaan. Katanya dia tahu Pancasila, bohong saja itu. Makanya orang seperti itu harusnya jangan ditemani. Ya. Itu tenang selalu. Ya. Siapa bilang Kol PP nggak mau duit? Per bulan itu minta jatah orang berjualan kaki 5. Kol PP pinter kalau cari gara-gara. Nanti gara-garanya gini loh kawan-kawan. Gara-gara itu ada saja. Kalau Anda jualan di trotoar ya, nih tahu nggak Indu jalan. Nah, nanti kalau kamu di atasnya ini ikutnya pengairan, enggak. Kalau kamu ini Kol PP itu kayak gitu. Makanya jangan punya teman Kol PP. Saya udah benci saya sama Kol PP. Ini saya Joko Pingin. Siapa bilang Kol PP nggak mau uang? Dobol. Ngerti gak? Makanya saya ini sudah nek kalau punya teman Kol PP. Yang pakainya Kol PP saya nek. Mending saya berteman sama polisi, tentara saya. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi itu sifatnya orang kena setan hasutan
jin tadi, seperti kayak Pol PP tadi. Makanya saya Joko Pingit selalu minta para pejabat-pejabat dari Sabang sampai Merauke, jangan menjahilin orang rakyat yang tidak mampu. Ini zamannya bukan zaman seperti itu. Zaman ini sudah zaman kemajuan. Kita harus mempunyai kemanusiaan dan kita harus mempunyai rasa kepada manusia ataupun hamba-hamba Allah yang selama masih hidup di dunia ini. Memang uang raja, tapi bagi saya Joko Pingit, saya nggak duniawi. Yang penting saya punya mobil 3, rumah 3, punya sawah, hasil karya saya sendiri, bukan karya persugihan. Ya. Makanya kita selalu bersyukurilah kawan-kawan. Makanya saya lelakon karena apa? Dulu saya mengikuti jejaknya seorang kakek saya dan nenek saya. Dari Jakarta sampai ke Jawa Timur jalan kaki. Saya coba sendiri. Saya jalan kaki memang lama sekali. Ya, 1 minggu lebih sampai Pulau Gadung. Dari Jawa Timur loh. Jawa Timur kemana? Jawa Timurnya Alas Purwo loh ini. Dari Banyuwangi loh. Sampai saya muter-muter 7 kali. Semarang Jakarta, Semarang Jakarta. Saya nggak kuat lagi ke Alas Purwo sampai saya muter-muter di Semarang. Makanya orang itu kalau akhlaknya kotor, sudah kena ilmunya kotor, kehasut, padahal orang yang dikotori itu belum tentu kotor. Ngerti gak? Orang yang difitnah belum tentu dia itu nakal. Dia sendiri yang fitnah itu tambah banyak nakal, tambah banyak preman. Gitu. Makanya jangan melihat dari casing manusia. Ya. Anda belum tentu Anda makan di trotoar, Anda lapar, Anda harus mementingkan kesehatan. Jangan sembarangan karena kena debu-debu, ya, debu-debu jalanan itu. Tapi nggak apa-apa kalau Anda kolu, ya kayu. Makanya selama orang manusia masih hidup di dunia ini tidak ada yang suci, tidak ada yang benar. Kita perbuat benar aja di mata orang nggak benar, ya. Makanya belajar seperti itu. Mendingan kayak itu yang di tempat dagangan saya itu banyak orang-orang yang ya sardi sama rembol, kering gerombol itu sifatnya iri dan dengki sama saya. Tapi saya pura-pura nggak tahu. Tapi saya tahu. Kalau nggak begitu ilmunya nggak manjing, nggak mempan ya, itu manggilnya Pol PP. Ya, saya doakan yang manggil-manggil Pol PP tak bikin nanti coba kalau saya sudah tenang. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia, alhamdulillah mengikuti jejak Joko Pingit yang berbuat baik. Kita ngomong apa adanya saja, kita buka-bukaan aja, kita nggak mau tertutup ya. Kalau orang tertutup, batinnya tertutup, berarti orang nggak benar ya. Lebih baik apa adanya seperti saya ini. Untuk kawan-kawanku kalau bisa, kalau makan di lesehan tuh lihat-lihat dulu ya, dilihat-lihat dulu. Karena apa? Saya dapat informasi itu, ini khusus kayak warteg ya, tapi bilangnya warteg lah sama saya. Itu banyak kotoran di, ya saya nggak mau cerita saja, yang penting hati-hati jaga kesehatan saja. Saya nggak mau kita seperti itu karena ini dari akhlak saya saja. Yang penting Anda makan waskito dan waspodo, dilihatin kalau ada rambutnya satu, besok lagi jangan dibeli lagi ya. Karena apa? Makanan kalau kita makan saking enaknya makan ada rambutnya kita telan kan nggak tahu. Kita yang penting jaga kesehatan. Saya Joko Pingit, manusia 1000 aneh pendekar wong gendeng, asli orang Jawa Tulen. Suka cerita yang nyata, yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Untuk Anda semuanya, selalu Joko Pingit akan menceritakan yang lebih mewah lagi. Jangan sampai kita belajar
akhlak kotor. Semakin akhlak kotor, semakin iri dan dengki kepada manusia, sifatnya akan tidak tertata. Ya, lebih baik kita punya masa depan dan kita mempunyai rumah mewah, mobil mewah, istri cantik akhlaknya, cantik kulitnya, cantik perilakunya, punya sopan santun kepada orang tua kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.